سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang saya hormati dan yang saya cintai, wabil khusus kepada tuan rumah, wabil khusus para pengurus masjid Al-Hikmah, yang kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi beliau-beliau semua. Allah panjangkan umur beliau-beliau semua dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga Masjid Al-Hikmah, masjid yang mulia ini selalu mendapatkan keberkahan yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan yang saya cintai, wabil khusus kepada para ustadz dan ustazah, wabil khusus kepada sahabat saya Al-Ustadz Anggi, ya, dan juga kepada para ustadz-ustadz yang lain, para sesepuh-sepuh yang lain, yang mana Al-Fagir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Al-Fagir kepada beliau-beliau semua, insya Allah. Dan kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi beliau-beliau semua. Allah panjangkan umur beliau-beliau semua dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap para hadirin dan hadirat yang ada di masjid yang insya Allah penuh barakah ini. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa rasulih, dan semoga kita semua bisa mendapatkan nikmat berupa berkumpul bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati yang namanya Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasannya peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan suatu peristiwa yang sangat agung, yang sangat bersejarah bagi kehidupan umat Islam, khususnya bagi kehidupan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena pada peristiwa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisrakan dari Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, yaitu kota Al-Quds, Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan beliau ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Untuk apa? Salah satunya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berisra Mi'raj, beliau bertemu dengan beberapa nabi, bertemu dengan beberapa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Di antara mereka ada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dijuluki dengan Abul Anbiya. Apa artinya Abul Anbiya? Abul Anbiya
artinya ayah para nabi. Ya. Nabi Ibrahim ini Masya Allah, beliau dikenal dengan apa? Dengan sosoknya yang begitu mulia akhlaknya, yang begitu agung akhlaknya terhadap sesama. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki berapa keturunan, beliau memiliki berapa anak. Di antaranya yang menjadi nabi itu ada 2. Siapa sajakah beliau? Di antaranya Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Ismail melahirkan beberapa keturunan, beberapa ajdad. Ya, ajdad ini kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya para kakek-kakek, ya. Yang mana akhirnya keturunan beliau melahirkan beberapa keturunan lagi hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Ishaq juga banyak menurunkan daripada keturunan-keturunan yang mulia. Di antaranya Nabiullah Yaqub alaihi salatu wassalam, yang mana Nabiullah Yaqub beliau memiliki seorang putra yang sangat rupawan, yang sangat indah wajahnya, yang sangat mulia budi pekertinya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini? Jelas? Paham? Kembali kepada pembahasan Isra Mi'raj. Dan ketika Isra wal Mi'raj juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat berjamaah, beliau menjadi imam dari ribuan para nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini ketika beliau Isra Mi'raj, ketika salat berjamaah, beliau itu menjadi imam. Ya. Makmumnya itu jadi ceritanya para nabi semua. Ya, para nabi, para rasul. Ini semua menunjukkan kepada keagungannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga, ya, harus bangga. Percaya, betul-betul. Iya, makanya berkenan yang namanya ilham, ya. Kalau bagi Rasulullah nggak mustahil, ya. Bagi kita mustahil, tapi bagi Allah, kata Rasulullah, itu tidak mustahil. Makanya diceritakan, ya, umat muslim yang masih memegang teguh yang namanya iman, mereka tetap mempercayai yang namanya kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang ketika setelah mendengar Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad, mereka semua tetap percaya walaupun kabar tersebut kalau kita pikirkan secara logika itu tidak logis, ya. Tapi kalau kita pakai dengan iman kita, itu benar-benar ada, benar-benar nyata, ya. Golongan yang mempercayai daripada kisah dan Isra Mi'raj dengan wal Mi'raj dengan Nabi, salah satunya adalah wa fi muqaddimatihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, kenapa? Karena beliaulah yang mempercayai daripada Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Ketika orang-orang musyrik pada mengingkari Nabi, ya, bahkan orang-orang murtad yang sebelumnya mereka semua telah masuk ke dalam agama Islam, ketika mereka mendengar yang namanya kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi, mereka tidak percaya. Tapi mereka orang-orang beriman yang hatinya selalu dekat dengan Nabi, mereka selalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena yang disampaikan Nabi pasti benar, tidak mungkin bohong. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, makanya kita kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul, kita wajib percaya, baik logis maupun tidak logis, wajib percaya. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Betul-betul. Ya, harus kita fikir pakai iman, ya. Jangan pakai akal.
Paham sampai sini? Maksudnya kalau kita mendengar yang namanya kisah Isra wal Mi'raj, kita itu harus mengedepankan iman daripada iman nomor satu, Bu. Yeah. Iman ini mana? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus juga ini sekarang kita masuk bulan apa? Bulan Sya'ban ya. Al-Faqir bakal berbicara sedikit tentang yang namanya bulan Sya'ban. Jadi Al-Imam Abu Sa'id Al-Yamani rahimahullah, beliau berpendapat ya, bahwasannya bulan Sya'ban itu adalah bulan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut sebagai bulan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Karena di bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban yang mulia, telah diturunkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang intinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, mereka semua selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad wabil khusus, wajib atas kita untuk apa? Untuk senantiasa bersalawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpung di bulan Sya'ban ini, sebenarnya bukan bulan Sya'ban aja, tapi bulan-bulan lain juga ya. Tapi bulan Sya'ban ini kan bulan salawat, jadi kita harus terus yang namanya memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen dimudahin urusannya, apa kuncinya ya Habib? Kita jawab, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cepat mimpi ketemu Rasulullah, kuncinya apa? Bermimpi apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama besar yang berasal dari Jeddah, Mekah Mukarramah ya. Beliau telah berkata bahwasannya ada 10 keutamaan ya, ada sekitar 10 keutamaan bagi siapa saja orang yang gemar membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Faqir nyebutin sebagiannya saja ya. Intinya diantaranya adalah apa? 10 keutamaan tersebut, orang yang sering membaca salawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Pak Bu, ingat nih ya, bukan suruh khatimah ya. Kalau kita pengen yang namanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka kita harus memperbanyak, mendasarkan lidah kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak Bu? Jelas kan? Jelas atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Dan di antara keutamaan yang disebutkan oleh beliau bahwasanya barang siapa yang sering bersalawat kepada baginda Nabi, maka dia akan mendapatkan apa? Yang namanya segala harapan yang dia inginkan, insya Allah dengan salawat akan tercapai. Makanya Pak Bu, kalau kita punya hajat apa aja? Hajat mau punya mobil ya, Beb, Ani mau punya apa? Ani mau punya mobil, Beb. Ani mau punya duit yang banyak, Beb. Ani mau punya motor, Beb. Ani mau punya rumah yang gede, Beb. Kuncinya apa? Selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad.